Kondisi kampus sudah agak sepi, sedangkan aku masih duduk di koridor kelas sambil memangku laptop. Aku mengerjakan tugas kuliah dengan menumpang wifi kampus. Menumpang wifi kampus itu godaannya sangat besar. Internet yang super cepat sering membuatku kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Malah aku sibuk menonton YouTube atau mendownload film. Kutatap sudut kanan layar laptop. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Pantas saja para penghuni pohon sekitar kampus sudah mulai memasuki ruangan kuliah yang kosong. Seperti biasa, mereka kebagian jadwal kuliah malam sampai subuh. Daripada terganggu dengan hilir mudik makhluk yang bentuknya beragam, aku memilih untuk pulang saja. Cepat-cepat membereskan kertas dan alat tulis yang berserakan dan laptop. Lalu aku berjalan ke arah parkiran sepeda motor. Shh, shh. Seperti ada suara seorang memanggilku. Aku pun melirik ke dalam kelas yang agak gelap. Di sana sudah duduk sesosok wanita berpakaian layaknya mahasiswi, namun dengan leher terkulai lemas. "Apa sih, Dina?" ucapku melalui batin. Tentu aku sudah sangat mengenalnya. Dia merupakan mahasiswi yang tewas bunuh diri di kamar mandi, dekat dengan kelas itu. "Enggak mau temenin, Dina?" tanyanya. "Enggak, gue mau pulang." Ih, jutek banget. Udah mending sana kuliah, biar cepat lulus. Gak pegel apa tuh, leher miring terus. Tuh kan ngeledek terus, bukannya bantuin, ucap Dina sambil melayang mengikutiku. Salahnya sendiri tuh sih, sana pergi, jangan ikut. Dina pun kembali ke dalam kelas. Dia sudah tahu, jika tidak menurut, pasti nanti aku kerjai. Setibanya di parkiran motor, sesosok makhluk lain sedang duduk di jok motorku. Kali ini namanya Mang Ija, mantan satpam kampus yang tewas kecelakaan. "Misi, Mang," ucapku, sukses mengagetkannya. Padahal ini bukan kali pertamaku melihatnya. Tapi dia masih saja kaget. De Amir, bikin jantungan aja," balasnya sambil melayang ke atas pos jaga. "Ya kali setan jantungan," gumamku pelan seraya menghidupkan motor, lalu pergi meninggalkan kampus. Begitulah sedikit gambaran suasana kampusku di malam hari. Banyaknya pohon besar dan ada jalan raya yang sering terjadi kecelakaan, membuat kampusku terkesan sangat angker. Di tengah perjalanan, aku baru ingat kalau wifi kosan sedang gangguan. Jadi, aku membelokkan sepeda motor ke arah deretan ruko dekat dengan kampus. Tujuannya ke sebuah kedai kopi yang cukup terkenal, tempat biasanya aku dan teman-teman kampus nongkrong. Selain karena kopinya enak, wifi-nya pun kencang dan buka hingga tengah malam. Setibanya di kedai kopi itu, aku langsung duduk di kursi pojok yang ada stop kontaknya. "Sendirian aja, Mir?" tanya Mas Jono, salah satu pramusaji di kedai kopi ini. "Iya, Mas," balasku sambil menaruh laptop di atas meja. "Lagi nugas ya?" "Iya, laporan numpuk," balasku. "Pesan minuman yang biasa?" tanyanya. "Iya, Mas, sama kentang goreng." "Oke, sip." Mas Jono pergi meninggalkan mejaku. Sambil menunggu pesanan datang, aku lanjut mengerjakan tugas. Kurang dari 10 menit, pesananku sudah datang. "Makasih, Mas," ucapku pada Mas Jono, yang sedang menaruh kopi dan kentang goreng di atas meja. "Iya," balasnya, lalu kembali berdiri di samping kasir. Saat sedang asik mengerjakan tugas, sekilas kulihat 3 orang wanita berjalan memasuki kedai. Duduk di kursi samping kananku, terpaut 2 meja. Awalnya aku tidak terganggu dengan kehadiran mereka. Namun semakin lama, ada perasaan untuk terus melirik ke arah mereka. Entah apa yang memaksaku melirik ke sana, tapi aku terus berusaha menepisnya dan tetap menatap layar laptopku. Tiba-tiba, dari ekor mata terlihat ada sosok hitam berbadan kurus dan lumayan tinggi. Sosok itu berdiri di belakang salah satu wanita.
Namun setiap kali aku menengok ke sana, dia sudah menghilang. Itu terjadi berkali-kali, hingga aku merasa malu saat tak sengaja beradu pandangan dengan salah satu wanita itu. Sampai di suatu ketika, aku berhasil memergoki sosok itu sedang membungkukkan badannya, lalu mendekatkan kepalanya ke meja. Kulitnya hitam legam dengan mata besar, hampir sebesar pisin yang menjadi alas minumanku. Mulutnya lebar dengan lidah yang menjulur panjang. Sudah jelas, itu pasti jin penjilat, alias jin yang hobi menjilati makanan dan minuman. Soalnya dari tadi lidahnya menari-nari di atas roti panggang yang ada di meja ketiga wanita itu. Sesekali lidahnya bergerak masuk ke dalam gelas kopi. Sungguh pemandangan yang menjijikkan. Sebenarnya aku bisa saja mengusirnya, tapi itu terlalu enak buat mereka. Perlu ada sedikit pelajaran, agar mereka tidak didekati oleh makhluk seperti itu. Ku ambil secari kertas, lalu menuliskan sesuatu di atasnya. Mas, sini deh. Aku memanggil Mas Jono. Dia pun segera menghampiriku. Ada apa, Mir? Tanyanya sambil berdiri di hadapanku. Bisa minta tolong nggak? Bisa. Ini tolong kasihin ke cewek-cewek itu, pintaku. Cie-cie, cantik emang sih. Amir naksir yang mana? Enggak mas, bukan begitu. Tolong kasihin aja, tapi jangan dibaca. Rahasia nih ye. Ya udah sini, biar Amir gak sendirian terus. Ledek Mas Jono sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah meja ketiga wanita itu. Aku langsung berpura-pura melihat layar laptop. Ketika ketiga wanita itu kompak menatap ke arahku, beberapa saat kemudian mereka mulai merapikan barang bawaannya, lalu berjalan menuju kasir. Salah satu dari mereka terus melirikku dengan tatapan sinis, yang lain malah terlihat ketakutan. Mas Jono pun heran melihat kejadian itu. Setelah ketiga wanita itu pergi, dia kembali menghampiriku. Lu nulis apa, Mir? Sampai kabur semua gitu. Tanyanya. Itu kertasnya masih ada di sana. Coba ambil saja, Mas, kalau penasaran. Balasku sambil tersenyum. Bergegas Mas Jono mengambil kertas itu, lalu kembali ke mejaku. Nah, coba baca, pintaku. Mbak, kalau sebelum makan itu baca doa dulu ya. Itu ada yang ikut makan bareng. Mas Jono membaca tulisan itu. Ini beneran, Mir? Tanya Mas Jono. Aku mengganggu pelan. Seriusan? Tanyanya lagi sambil melirik meja bekas wanita itu. Iya, balasku. Jangan bikin takut lah. Tenang, Mas. Dia udah pergi kok. Tadi cuma numpang makan dan minum doang. Gara-gara tuh cewek-cewek lupa baca doa. Asli udah gak ada, Mir. Gak ada. Mending buru-buru bersihin daripada nanti ada yang datang lagi. Balasku menakuti-nakutinya. Tuh kan nakut-nakutin. Aku pun tertawa. Mas Jono mengambil nafas panjang, lalu berjalan ke arah meja tempat ketiga wanita itu tadi. Kemudian mulai membersihkan piring, gelas, dan sisa makanan. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan aku bergegas untuk pulang, karena besok ada jam mata kuliah pagi. Tapi sebelum aku pulang, aku ingin mengambil cesanku di kelas yang ketinggalan. Namun dalam pikiranku sempat terdapat bayangan tentang arwah Dina yang masih berada di kelas itu. Semua ketakutanku mulai menyelimuti, tapi aku harus menuju kelas. Toh, aku berteman baik dengan Dina semasa hidupnya. Tak membuang waktu lama, aku pun menghidupkan sepeda motor, lalu bergegas menuju kampus lagi. Aku parkir sepeda motor, lalu aku bergegas menuju lantai atas, karena kelasku berada di lantai atas. Aku berjalan pelan sambil menengok kanan kiri. Di pojok terdapat kamar mandi yang kudengar ada gemercik air. Dan suara gemercik air itu menghentikan langkahku untuk memeriksa.
Tapi pelan-pelan aku mengintip dari kejauhan. Dan tiba-tiba lampu hidup mati. Aku mulai mendekat dengan firasat batin yang sudah tak karuan. Aku coba memanggil Dina. Dina, apakah kamu di dalam kamar mandi? Tanyaku kepada Dina. Tapi tak ada sahutan. Dan tiba-tiba suara gemercik air itu pun berhenti. Kamar mandi itu tiba-tiba gelap. Aku mengambil HP untuk menghidupkan flash dan masuk ke kamar mandi sambil menyebut nama Dina. Ketika aku mulai membuka pintunya dan betapa kaget, aku melihat sosok kuntilanak yang berada di atas plafon sedang mengintipku. Matanya sangat besar dan lidahnya menjulur ke bawah. Aku kaget dan lari ketakutan. Aku berlari langsung menuju ke atas dan tepat berada di depan pintu kelasku. Suasana sangat sepi dan tak ada Dina di dalam. Aku menarik nafas panjang dan mulai berani memasuki kelas dengan berucap Bismillahirrohmanirrohim. Aku melangkahkan kaki dengan cepat. Kulihat cesanku masih menancap di dinding belakang. Aku lega sekali. Lanjut aku bergegas pulang. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri, bikin aku kaget. Aku coba mengetuk dan berusaha membuka pintu itu, sampai akhirnya aku tak berdaya karena aku kelelahan. Aku coba untuk beristirahat di kelas itu, sembari menelpon temanku untuk meminta bantuan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dalam keheningan malam, di suasana dalam kelas yang sangat menyeramkan, ada suara Dina memanggil namaku. Aku mulai ketakutan dan aku mohon kepada Dina untuk tidak berwujud menyeramkan, karena aku pasti ketakutan. Kemudian Dina tertawa meremehkanku. Tak lama kemudian, aku mendengar suara Dina berada di belakangku dan aku menutup mata. Dina menepuk pundakku dan berkata, "Jangan takut, coba lihat aku." Pelan-pelan aku menoleh kepalaku ke belakang dengan menutup mataku. Kemudian aku mulai membuka mata dan betapa kagetnya. Dina berwujud menyeramkan dengan wajah yang sudah tak karuan. Dia tertawa melihatku ketakutan. Aku yakin Dina pasti balas dendam kepadaku. Karena semasih hidup, aku sering prank Dina. Sampai pernah dia menangis. Dan kini aku di-prank Dina. Dina mulai berjalan melayang ke arahku, seakan aku dikejarnya. Aku terus berlari menghindar dari Dina. Tak lama kemudian, aku mendengar suara motor temanku di bawah. Aku berteriak memanggil temanku, dan temanku berlari menuju kelasku. Temanku membuka jendela kelas menggunakan linggis, dan akhirnya aku bisa keluar. Temanku sangat kaget sekali dan bertanya, apa yang terjadi? Kemudian aku menoleh ke arah kelas dan aku masih melihat arwah Dina yang melambaikan tangan kepadaku.